gurunya paham, minimal tuntas baca Al-Qur'annya. Saya nanya, Bapak dan Ibu yang bulan kemarin membuat tumpeng ingkung siapa? Dalam rangka khataman. Oh ya sudah, mundur lagi. 2 bulan yang lalu yang membuat ingkung disewankan dengan Pak Kiai dalam rangka khataman. Oh, Ramadan kemarin. Ya, nah, ya Ramadan kemarin lah gitu. Nah, jadi terakhir itu Ramadan kemarin. Alhamdulillah Pak, untung ketemu Ramadan. Maksudnya apa? SRC ini jadikan setiap hari di sekolah itu adalah Ramadan in school. Wakafnya masuk, infak dan zakatnya masuk. Apalagi kawan-kawan di Basda itu rajin banget. Di BWI rajin banget. Gerakan wakaf uang untuk siswa sekolah. Wah sudah mulai, malah justru mereka yang garap. Nah, yang garap siapapun nggak masalah. Yang penting ajaran-ajaran itu terbudayakan atau school religious culturalnya itu ada. Nah, ini akan diarahkan oleh Kementerian Agama itu dengan penguasaan terhadap kitab Al-Quran. Karena itu bahasanya tuntas. Kemudian pertanyaannya, apa ini kepada pengawas wajib Pak? Nah, kalau pengawasnya kira-kira nggak tuntas, kemudian pada saat mengasesmen gurunya, kayak kira-kira kepiye gitu. Oh, ini pengawasnya tajwidnya nggak karu-karuan, gurunya mesti lebih nggak bisa membenarkan dan menyalahkan itu ya. Kalau artinya apa? Dengan seperti ini akan dituntut yang lebih tinggi harus lebih menguasai dalam rangka mengasesmen. Guru nanti akan mengasesmen kepada murid-muridnya. Nah, kenapa mekanisme kok kemudian diperkenalkan menggunakan platform Cintaku atau Cinta Quran? Karena Bapak dan Ibu akhir-akhir ini anak-anak kita itu lebih banyak menghadapi gadget, lebih banyak menghadapi laptop daripada menghadapi mushaf. Aku tak tekon sing wis tua-tua lah. Pak pengawas nyuwun sewu Pak, setiap hari jenengan itu kira-kira baca WA dengan baca mushafnya kathah pundi Pak? Hmm. Ya. Pemerintah sadar betul, Kementerian Agama sadar betul bahwa keinginan peserta didik, keinginan guru dengan teknologi yang sekarang ini lebih banyak berada di depan laptop, lebih banyak berada di depan gadget, lebih banyak berada di depan handphone. Karena itu kemudian dimasukilah handphone itu dengan Al-Quran. Kemudian kebetulan Pak Menteri Agama merangkap sebagai rektor perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Diperintahkanlah para aktivis-aktivis Al-Quran yang ada di PTIG, IAG, ditemukan dengan aktivis-aktivis IT untuk menciptakan sebuah produk agar IT diwarnai Al-Quran, Al-Quran bisa masuk ke ranah IT. Jadi nanti suatu saat adalah remaja nggak oke kalau di HP-nya tidak ada cintaku. Nah, sekali tempo tambah lagi pekerjaan Pak Pengawas keliling-keliling. Saya izin ya Bu Guru, kenapa? Anak-anak diperbolehkan bawa HP? Boleh Pak. Masuk ke kelas. Coba anak-anak Bapak punya coklat, siapa yang di apa HP-nya atau di handphonenya terinstal program Cinta Quran. Oh ada 2, ya sudah ini coklatnya untuk kamu. Padahal memberikan hadiahnya cuma coklat. 12.000 tambah 12.000, 25.000. Tapi termotivasi. Wah besoklah kalau Pak Pengawas datang, saya akan menunjuk lagi siapa tahu dapat coklat. Awalnya mungkin motivasinya siapa tahu dapat coklat. Tapi lama-lama kemudian karena ditekan oleh guru PAI-nya, maka pendekatan berikutnya pasti ini adalah bagian dari pelajaran. Karena Bapak dan Ibu dilarang seperti apapun anak-anak kita itu untuk tidak megang
HP ternyata ora iso. Nah, daripada nyolong-nyolong megangnya, ya lebih baik silahkan megang, tetapi yang harus dilihat diantaranya adalah ini. Nah, perkara nanti kemudian menyaring dengan ilmu-ilmu yang lain dan lain sebagainya pelan-pelan. Tapi yang jelas bisa mewarnai. Karena sifatnya adalah platform digital, Bapak dan Ibu, maka mulai di dalam pertemuan ini kita akan menghadirkan orangnya sebagai bagian dari pelaku pencipta dari aplikasi Cintaku itu tadi kan gitu. Terus paling pertanyaannya, Pak, apakah ada kelebihannya dari metode yang selama ini ada? Metode Baghdadi itu luar biasa, dikenal hampir 3 abad, ya. Karena alumni di sini juga kayaknya masih ada yang ingat make ya, Alif Jabar A, eh, oh Fatkah ya, Alif Fatkah A, Alif Kasroh I, Alif Dhamma U. Nah, ya. Itu dulu pertama kali begitu kita belajar ngaji itu pasti di dalam juz amma itu diperkenalkan alif, ba, ta, a, ba, alif, alif Jabar A gitu ya. Nah, terus kemudian alif A, alif kasrah I, alif dhammah U, kemudian ditambah lagi menjadi fathah tain kan, fathah tain, kasrah tain, dhammah tain, terus nanti nyambung sampai dengan baca baru ketemu dengan al-fatihah di dalam, karena lamanya sampai 3 abad metode itu berkembang sampai seolah-olah kalau ada cetakan juz amma kok nggak ada alif baktaknya kayaknya dosa. Kalau ngaji nggak melalui alif bakta, seakan-akan kelihatannya kok dosa karena terlalu lamanya metode itu. Nah, kemudian pada tahun 1986 dan 87 di Jogja itu ada orang tua yang sudah sangat sekeng, ya, jalan saja susah, dia menjadi guru ngaji. Namanya Pak Kiai Haji As'ad Humam. Menciptakan suatu metode. Metode itu kemudian dikenal dengan metode membaca atau Iqra. Enggak usah kenal huruf. Tahu-tahu langsung diajari membaca. Wah, kemudian MTQ di Jogja tahun 1998, program itu diperkenalkan, diakuisisi oleh Kementerian Agama, dilegalisasi, semua metode-metode yang selama ini menggunakan Baghdadi dianggap kuno karena terlalu lama untuk bisa membacanya. Cukup dengan pertemuan sekitar 12 kali, anak sudah bisa membaca Al-Quran. Namanya metode Iqra. Semua lembaga pendidikan langsung dengan menggunakan metode Iqra. Sudah lama saya sudah punya anak yang ngaji baru ketahuan. Ternyata metode Iqra ada kelemahannya. Pada saat sudah menerapkan ke ilmu tajwid. Karena di dalam penerapan ilmu tajwid, apalagi yang tajwid kuno, itu ada non mati ketemu mem. Non itu kayak apa toh Pak? Karena dia ngertinya na bukan non gitu loh. Akhirnya apa? Anak-anak tidak mengerti huruf tetapi bisa baca. Artinya tidak tahu namanya tetapi bisa baca. Sama dengan ketemu buah. Pokoknya aku tahu mangan iki, aku tahu mangan iki, aku tahu mangan iki, tetapi nggak ngerti ini rambutan, ini lengkeng, ini nggak ngerti gitu loh. Tapi pokoknya makan buah gitu. Pokoknya bisa membaca. Baru para praktisi-praktisi dunia pendidikan Al-Quran baru sadar, oh ternyata tetap sehebat apapun metode itu ada kelemahannya. Kemudian mulai banyak berkurang. Nggak lagi menggunakan Iqra. Kemudian beberapa aktivis kawan-kawan di BKPM RI, kemudian Jamiatul Qura wal Hufaz dan lain sebagainya mulai menciptakan agar anak itu yo kenal huruf, yo bisa baca tetapi cepat. Ya, baru ada install aplikasi-aplikasi. Sekarang sudah ketemu dengan gadget ya. Mungkin nanti bukan lagi dibantu dengan baca, tetapi langsung dibantu dengan suara. Ya.
Kalau bisa suatu saat nanti panjenengan semua menciptakan suatu metode, begitu didengarkan sambil tidur, begitu besok bangun langsung bisa ngaji. Ya, ya. Metodenya lebih latifatul tasawuf kan gitu. Nah, kalau tasawuf itu kan latifatul fi'li, latifatul kolbi, latifatul kauli, latifatul siri, kan ada 7 latifah itu. Nah, karena jenengan kayaknya belum masuk thariqah, tak kasih perkenalkan 4 saja. Ya, latifatul kolbi itu apa? Seseorang itu bisa mengetahui apa yang di dalam hati seseorang. Perlu Bapak Ibu guru mengetahui apa yang ada di dalam hati anak. Suasana kebatinan anak. Perlu. Makanya itu perlu belajar latifatul kolbi. Wah, kalau menguasai latifatul kolbi ini, wah, bojomu kepuntang-puntang, pacarmu kepuntang-puntang, mau sak kampung kepuntang-puntang. Karena apa? Hatinya terkuasai oleh panjenengan. Nggak usah kampanye, semuanya menyoblos panjenengan pada saat pencalonan jadi DPR. Karena apa? Latifatul kolbi, hatinya sudah terpengaruh. Karena itu hati-hati Bapak dan Ibu yang mau menguasai latifatul kolbi, zikirnya kuat. Kalau nggak kuat, godaannya luar biasa. Iso geger rumah tanggamu. Ya gimana berjalan, Pak Guru ngikut Pak Guru, wong sak kampung Pak Guru ya ada yang cantik, ada yang menel, ada ini bojomu ra ngenes mati sesuai. Latifatul kolbi, latifatul fi'li. Mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang lain walaupun kita tidak melihat. Nah, oh, malah dari kuliah tasawuf itu piye? Ya gak apa-apa lah ya. Ya untuk membekali guru, membekali pejabat, membekali pengawas kan gitu. Nah, mumpung Pak Karwito masih laku ngomong kan itu. Nah. Nanti kalau sudah nggak jadi kabit Papki ngomong kayak gini nggak mungkin mau jangan mau dengarkan saya itu hebat gitu. Wong sekarang ini mau mendengarkan itu karena wah nggak enak lah sama Pak Kabit kan gitu. Nah, ya kan. Satu, yang kedua ya minimal kita ngumpul-ngumpul lah di hotel. Siapa tahu nanti kemudian saya khawatir nanti kalau nggak pernah ngumpul di hotel, kemudian sampean mau masuk hotel caranya gimana lupa gitu kan repot kan gitu. Nah, karena dampak dari efisiensi kan gitu. Mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang lain perlu, Bapak dan Ibu, ya, Ibu-ibu, apa yang dikerjakan oleh bapaknya di sana itu ngerti. Bapak-bapak ngerti yang dikerjakan oleh ibu yang sana. Guru tahu apa yang dikerjakan oleh murid di sana sehingga bisa terkendali. Latifatul kauli. Mengetahui apa di balik yang dibicarakan. Kalau bahasa bahasa kerennya mengetahui yang tersurat dari yang tersirat. Yang tersirat dari yang tersurat. Ya, karena banyak orang-orang itu yang ngomongnya itu pakai apa bahasanya peribahasa sanepak. Nah, karena itu kehebatan kitab-kitab yang dari India, ya, kitab-kitab Mahabharata dan Ramayana itu salah satu kehebatannya karena menyampaikan pesan itu melalui 5 S itu tadi. Sisip, Sigir, Sloka, Sanepa, Sasmita. Disisip-sisipkan. Wah, dalam cerita apapun yang berasal dari India itu pesannya disisip-sisipkan. Kemudian disigir-sigirkan. Bedanya sisip dengan sigir apa? Kalau sigir itu agak kelihatan. Kemudian sloka melalui kalimat-kalimat yang indah, sastra-sastra yang indah. Sampai saya itu karena indahnya sastra, saya itu mengetahui Hongilahing Wigenam. Itu saya baru tahu kalau itu adalah salam pembuka ajaran agama Hindu setelah menjadi kepala Kemenak. Setelah mempelajari ilmu perbandingan agama pada saat saya SD belajar ketoprak, belajar pedalangan itu sudah diawali. Pak Kiai Haji Anom Suroto pada saat mulai menggelar pertunjukan wayang, dia nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, malah nggak laku. Coba dalang mau memulai wayang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang menonton dalang iki rada senteng kayak gitu nah. Tetapi tetap oh ngawe genam mas tu nama sidam. Nah, dan kalau Bismillahirrahmanirrahim diiringi gending karawitan nggak ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi sedaya manggih raharjo. Nggak nyampe gitu. Mencampur adukkan rusak gitu. Yang ini jangan direkam ya nanti viral.
Pak Karlo apa pejabat Kementerian Agama Lampung Barat menyampurkan Quran dengan wayang gitu. Makanya saya nggak memberikan izin Bapak dan Ibu publikasi. Apalagi kalau cuma dipotong-potong. Kemarin saya tahu Pak Menteri Agama menyampaikan bagusnya seperti itu materi di pembukaan PPG saja tetap kepotong jadi geger kok gitu nah. Ya, ya. Tadi baru tiga ya. Latifatul Siri, Fi'li, Kalbi, Kauli. Sudah semua ya? Hah? Kauli jangan tadi. Dibalik ya. Ya. Hah? Coba diulangi. Siri, Fi'li, Kalbi, Kauli. Kau dapat toh? Mengetahui apa yang tersirat di balik yang tersurat. Nah, wis papat lah. Yang tiga mana Pak Latifatul berikutnya ya sampai melok otorikoh dhisik kan gitu. Nah, gitu ya. Hanya. Apalagi yang dulu nilai tasawufnya sama Bu Marlikah dapat C, ya nggak bakal paham yang seperti itu. C itu pun ditambah bawa jeruk ke rumah beliau kan gitu. Nek ora gawa jeruk ora lulus gitu. Apalagi ngerti sendiri kan Bu Marlikah kan uangnya angel tenan kan. Nah, ya. Kemudian yang keempat kurikulum PAI yang dinamis. Ya, ya akan diupayakan bagaimana penyampaian PAI itu dengan gaya yang sangat menyenangkan. Guru itu mengajarnya itu sangat menyenangkan sehingga guru PAI itu dirindukan oleh muridnya. Aku kok meriang yo agar nggak ketemu karo guru PAI itu yang saya senang itu. Nah, jangan sampai murid kemudian ya Allah kapan ibu ini meriang tiap hari kok masuk ya. Ya, tapi gitu, aduh aku ini begitu meriang seperti apa kalau sudah mendengar ibu itu ngajar di depan kelas, saya langsung sembuh. Jadi menjadi guru yang dirindukan kan gitu. Nah, ya. Karena apa? Metode mengajarnya bagus, pembawaannya enak kan gitu. Mengetahui empat latifah tadi, kemudian ditambah kesejahteraannya memang sudah bagus, nggak mikir aneh-aneh. Yang belum sertifikasi baru masuk ke depan kelas kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allah iki kok neng buku kayak undangan kayak mengko iki kayak belas orang kayak iki malah dipunjung barang olah pikirannya kemana-mana gitu raganya di dalam kelas tapi sukmanya ke sampai pernah tuh ngalami seperti itu Bu Pak Guru ya oh, ya nah kemudian satu data untuk semua nggak usah ya nah yang terakhir itu rebranding pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu menjadi maskot, menjadi sesuatu yang selalu diucapkan. Rebranding sekarang yang digalakan oleh Pak Direktur adalah We Love. Menjadikan PAI itu sebagai sasaran cinta. Karena apa itu suasana kebatinan guru PAI itu Bapak dan Ibu. Ada yang masih merasa tersesat di karir sendiri. Ya Allah Pak, aku dulu itu mau mengklik ilmu pemerintahan yang kok terklik pendidikan agama Islam ya. Sudah jadi guru itu pun masih ya Allah Pak. Apalagi kemarin pada saat guru bidang studi yang lain terlalu gampang untuk sertifikasi. Guru PAI sulitnya luar biasa untuk sertifikasi saya itu paham suasana kebatinan jenengan itu saya itu paham loh Bu. Begitu masuk ke ruangan PA itu saya sudah paham ya Allah. Saya membayangkan antrian haji waktu itu baru 26 tahun aja luar biasa sulitnya. Ini antrian untuk memperbaiki kesejahteraan sampai 31 tahun. Begitu sowan ya Allah Pak Direktur, Mbak nyuwun dalam gimana caranya kabit-kabit yang ada di daerah itu diberikan improvisasi, diberikan payung hukum. Akhirnya ya sudah kalau APBN nggak bisa ini, libatkan APBD. Sowan ke bupati, kemudian dapat dana APBD, ya. Itu kasih-kasih itu luar biasa. Ada yang 5, 6, 7, 10 kali belum dapat. Ada gitu loh. Malah sampai selesai program ini belum dapat itu ya ada gitu. Ya ada gitu loh. Nah, itu. Kemudian yang kedua saya sewan dengan Pak Sekda, Pak Fahrizal Darminto. Pak Fahrizal Darminto itu kan bisanya Pak Lukman ya. Pak Lukman itu adalah kabit PAI yang tak gantikan gitu loh. Loh, kok zaman jenengan kok ora dadi kepiye to, Pak? Aku ki males masih jenenge njaluk duit ki. Loh, njaluk bukan untuk kita kok. Ini adalah dampaknya ke Lampung gitu loh. Mengeluarkan 5 juta nanti yang masuk ke Lampung itu luar biasa gitu loh. Dan itu dana pusat.
Karena untuk memindahkan dana pusat itu ke satu daerah, itu salah satu di antaranya adalah dengan sertifikasi. Yang kedua dengan pembangunan fisik. Nah kalau jenengan tiba-tiba sowan ke Pak Menteri Agama sana, Pak, saya minta dibangunkan gedung TPA dengan nilai 70 miliar. Enggak bakalan. Tapi kalau saya minta uang yang ada di sana untuk membayar tunjangan profesi guru yang ada di daerah sana, bahkan 136 miliar yang masuk ke Lampung itu hanya selesai 1 bulan. Malah kurang. Rata-rata 1,3 triliun. Apalagi nanti kalau yang sekarang ini PPG itu selesai, itu sudah tak hitung sama Pak Kabak. Berapa Mas Anomi keperluan tambahannya? Pak, yang mau lulus ini dengan yang sudah lulus kemarin itu ada 5.107. Kalau rata-rata 3 juta saja, 5.100 kali 3 juta, kali 12 apa 14 bulan, nggak ngerti ya. Kita hitung 12 bulan saja. Ya, kalikan jumlah itu. Ketemulah angka kemarin saya tampilkan itu 214,7 miliar. Sementara malamnya saya mengikuti hearingnya Pak Menteri Agama dengan Komisi 8, Kementerian Agama itu mendapatkan tambahan anggaran itu hanya 217 miliar. Entek untuk PAI sendiri selama 1 tahun. PAI Lampung itu. Karena itu kemudian dipetakan keperluannya, kata Pak Dirjen Pendis, sekitar 6,3 triliun. Kalau nanti lulus semua. Ya. Kemudian sekarang saya ubah. Kalau selama ini Pak Direktur itu hanya mengatakan we love PAI, saya sudah main. Dengan PAI itu sudah saya sampaikan I love you full. Kalau enggak I love you full, enggak mungkin pekerjaan yang harusnya 31 tahun selesai dalam 3 tahun kan gitu. Saya ingat pendahulu saya itu Bapak dan Ibu orang-orang yang semuanya ahli di bidang pendidikan. Ada Pak Yusuf, mantan Kabid Penmat, pernah di Pringsewu mendapatkan penghargaan, pernah di Waikanan mendapatkan penghargaan sebagai pelopor pendidikan. Di Pringsewu mendapatkan anugerah pendidikan, masuk menjadi kepala bidang PABG. Enggak jalan juga melalui skema yang disusun. Ya. Terus mitra-mitra kerja kita yang ada, yang semuanya adalah ahli pendidikan, enggak ketemu juga. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu, begitu wasilahnya Pak Munir itu diangkat menjadi, dari Kasubdit diangkat menjadi direktur, pokoknya Allahumma nekatan. Semua jalan dimasuki sepanjang ada payung hukum. Mbak, di dalam sejarah sampai lihat sih, pernah nggak Basnas itu menyalurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan seorang guru? Jarang. Kalau untuk warung biasa, kalau untuk usaha ekonomi produktif biasa, rumah ibadah biasa. Begitu ngundang Basnas, oke, Basnas memberikan jalan dan pintu legalisasi. Silahkan diatur. Jadi LPDP, ya walaupun dapatnya kecil, menarik dana LPDP untuk pendidikan profesi guru, apalagi yang PAI itu Pak, seperti narik bambu dari ujung, mendelik. Ya, tuh. Terus mulai menjajah setiap rapat koordinasi pendidikan agama Islam, bupati dan wali kota se-Indonesia itu diundang. Ya, ada yang diundang sampai 4 sampai 5 kali baru muncul visi pendidikannya. Kita berikan apresiasi dan selamat kepada kabupaten kota yang punya kepala daerah dengan visi pendidikan yang luar biasa. Nanti Direktorat PAI akan memberikan penghargaan kepada kabupaten kota itu
dan kata Pak Direktur yang menyerahkan biar kasih kabupaten kota atau kepala kemenangnya sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Agama. Ternyata Bapak dan Ibu, penghargaan dari pemerintah pusat itu sangat laku dan sangat mendukung untuk kampanye yang kepengen 2 periode. Yang sekarang sudah 2 periode ya paling alas sakarep mulah Pak, kono kan itu. Nah, karena ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, kawan-kawan kita yang berhasil kemarin akbainya, salah satu di antaranya adalah apabila ada investasi politik di dalam pembicaraan itu. Terjemahkan sendirilah kurang lebih seperti kawan-kawan kasih paham banget kan gitu ya. Ya. Tuh. Karena apa? Suasana kebatinan itu kawan-kawan guru PAI kita itu ada yang masih merasa tersesat itu. Karena itu Bapak Ibu guru yang ada di seluruh penjuru Lampung maupun yang ada di ruangan ini mulai sekarang banggalah menjadi guru PAI. Lihat tamu-tamu Pak Muflih itu begitu turun dari mobil atau dari motor masuk ke ruang PAPKI itu ketemu dengan satpam. Kalau dulu ditanya mau kemana? Bu, mau ke ruang PAPKI ketemu siapa? Ketemu Pak Muflih. Ngurus PPG ya? Iya Pak, PPG lama betul nunggu. Nah, sekarang begitu turun, mau kemana? Mau ke ruang PAPKI. Ketemu siapa? Ketemu Pak Muflis. Dengan bangganya, saya sudah menjadi mahasiswa pendidikan profesi. Oh, bangga betul. Cara jalannya aja kelihatan betul loh, Bu. Ya, cara jalannya sekarang itu kelihatan betul kan. Saya sering mendapatkan tamu-tamu seperti itu. Seneng juga saya alhamdulillah gitu. Saya ini menyenangkan orang. Nggak usah berpikir kemudian eh, nanti setelah tunjangan profesinya keluar kemudian mau sowan dengan Pak Karwito, nggak usah berpikir seperti itu. Jenengan bahagia dengan misi yang jenengan emban, itu saya sudah bahagia luar biasa. Ya Allah. Ya, saya sudah bahagia luar biasa. Saya ini melihat kalau ada orang senang itu, saya ikut senang, betul. Ada orang makan enak, saya ikut senang, betul. Kadang-kadang ada orang makan sop itu, aku sampai gini-gini. Karena apa? Gampang terbawa arus. Ya, tapi begitu ada orang sedih itu ya sedih, betul ya Allah. Tanya Mbak Ning itu, saya di tulang bawang itu dulu, ya Mbak Ning katanya, apa masih kurang banyak Pak gaji kepala Kementerian Agama Kabupaten sampai tunjangan sertifikasi kami harus didepositokan. Tahun pintar nih Mbak Ning? Ya, ya luar biasa masalah. Nah, ya protes ke DPRD setiap hari hearing. Karena apa? Tunjangan profesi guru yang ada di Tulang Bawang waktu itu harus untuk membayar di Tulang Bawang Barat dengan mesuji. Ya, karena apa? Pada saat nyusun anggaran awal, karena sudah pisah ya, pribatin saya ya, suasana kebatinan saya, Tulang Bawang nyusun untuk Tulang Bawang Barat untuk nyusun Tulang Bawang Barat, mesuji untuk nyusun mesuji karena kami belum punya perencana. Begitu ini ternyata yang disusun di dalam perencanaan DIPA itu hanya belanja 51 untuk gaji dan tunjangan PNS. Lalu yang mureng-mureng guru sertifikasinya kan gitu. Akhirnya gimana ini? Datanglah surat dari Kanwil. Surat dari Kanwil. Mohon kepada Kepala Kemenak Tulang Bawang untuk membayarkan tunjangan profesi gurunya di kabupaten agar di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji dibayar melalui induknya. Aku ngomong, Kemenak Tulang Bawang Barat, Kemenak Mesuji, induknya ya kan Lampung kan ya Mbak ya. Nah, ya kan? Nah, kalau persiapan Kemenak Tulang Bawang Barat, persiapan Kemenak Mesuji, induknya Tulang Bawang. Nah, ya sudah dibayar aja dari sana. Nanti cukup. Cukup betul Pak, sampai bulan Mei. Dikiranya hitungan 1 tahun itu selesai di bulan Agustusnya meledak kan gitu. Nah, akhirnya setiap hari saya ke Kanwil untuk minta tambahan sampai mulut saya itu mimir. Mungkin Pak Sohail itu jengkel. Kebutuhan cuma 13 miliar itu dikasih 131 miliar.
Sampai bulan November, serapan anggaran Kemenak Tulang Bawang itu baru 18,7%. Wah, Irjen sudah berkali-kali nelpon. Kalau nggak bisa belanja, berhenti saja jadi kepala Kemenak katanya. Masya Allah, saya akhirnya yang dulu itu ngampun-ngampun minta, terakhir itu ngampun-ngampun mohon dikurangi. Saya pikir kalau waktu itu KPA itu diberikan kewenangan untuk mengubah anggaran, ulah sugih betul tulang bawang itu. Bayangkan loh Pak, membangun gedung itu pada waktu itu ya, gedung antar seberang saya itu hanya 4 miliar, bagusnya kayak begitu. Kita punya sisa sekitar sekitar 107 miliar gitu loh. Wah, mau gedung kayak apa saja. Waktu itu mobil Alphard itu harganya masih di bawah 1 miliar. Dapat 100 Alphard gitu loh. Jadi setiap staf sudah punya Alphard. Ya, kalau boleh mengubah Mak 51 menjadi Mak 52 kan gampang kan ya. Hanya merubah angka 1 menjadi angka 2. Ya Allah Pak, aku sampai nangis-nangis betul Pak. Tolong Pak, jangan sampai saya kena sanksi. Karena bayangan saya akan terjadi ledakan guru sertifikasi di 3 kabupaten itu. Ternyata sampai November enggak. Baru di awal Desember itu diambil sekitar 97 miliar. Dibagi untuk yang kurang gitu. Nah, akhirnya saya baru sadar. Punya duit banyak juga repot. Punya duit kurang juga repot. Ya emang hidup itu yang ya pas-pasan itulah gitu. Nah, pas di bulan-bulan Juli itu serapan sudah 54%. Gitu kan enak kan gitu. Nah, pas di bulan November sudah 70% kan gitu. Nah, tuh. Nah, itulah kondisi dan dinamika. Nah, kemudian Bapak dan Ibu belum ada jam 9 ya. Belum ngantuk kan jenengan? Kalau jenengan ngikuti ngikuti saya ngoceh enggak? Ya. Nah, ini saya akan berbagi beban dengan kawan-kawan kabupaten kota. Ya. Pertama, kemarin yang cerita ribut tentang kekurangan pembayaran THR 2003 sampai 2005 itu sudah disanggupi Kementerian Keuangan akan dibayarkan melalui Kementerian Dalam Negeri. Karena memang tunjangan itu nempel kepada siapa yang memberi gaji. Yang gajian di Kementerian Agama sudah clear, sudah entek malah, Mas. Kadang-kadang guru-guru Kementerian Agama itu apalagi terkait dengan belanja, Bu. Jangankan yang ada, 5 tahun yang akan datang sudah bisa dibelanjakan oleh dia karena pinternya gitu. Ya, sampai pernah menjadi pelaku loh. Ya, salah satunya gitu. Nah, apalagi kawan-kawan yang di Metro itu begitu kenal dengan Bang Eka, wah enak betul ya. Hanya masyarakat SK sama buku kecil itu ditandatangani oleh bendahara sama KPA, Kepala Kemenak ya. Dalam waktu 40 menit ya, 120 juta keluar. Mamak ngendi saya iso gelem ngenai ngono. Aku ngomong jaluk karo si mbok, mbok 20 juta wae, mbok 20 juta wae ngomong duitnya mbahmu apa gitu tenan. Saya ngerti kalau sudah kata-kata duitnya mbahmu ya apa itu artinya enggak ada gitu loh. Ya, kok mbahku kok jadi terdakwa padahal saya ngomong duitnya si mbah ya enggak apa-apa gitu loh ya. Tuh. Kemudian yang kedua, kawan-kawan Bapak Ibu pengawas yang punya binaan non PNS khusus yang dibayar di Kanwil tahun 2025 ya, kekurangan yang kemarin itu sempat dikhawatirkan ya. Alhamdulillah sampai Desember ini insya Allah sisa sekitar ya mungkin sekitar 38 jutaan lah gitu ya. Nah, karena 1 minggu yang lalu mendapatkan tambahan 400 juta untuk yang non PNS. Untuk yang PNS ya sampai sekarang ini dari hasil konseling itu kawan-kawan di kabupaten kota itu anteng betul, ayem betul. Kalau kawan-kawan di kabupaten kota ayem kan kabinnya ya ayem loh. Artinya apa? Tidak kurang. Ya, ayem, tenang. Nah, yang menjadi perhatian Bapak Ibu Kepala Seksi, tolong yang nomor 4. Ledakan pembayaran TPG pada tahun 2026. Sebagai konsekuensinya,
yang lulus PPG tahun ini. Jadi Mbak Septi, perjalanan panjenengan kemarin ke Semarang itu konsekuensinya ini, Bu. Mm-mm. Jenengan di sana disuguh makan sekali. Sekarang konsekuensinya itu ya jenengan kan ada sekitar 400 sampai 500 guru kan. Kalikan saja, kalikan 12, kalikan 3 kan gitu. Ya, berapa? Hampir 145 miliar. Yo. Makan sekali denda 145 miliar sampai nah. Tapi ya untung, makanya di UIN Wali Songo. Kalau nggak nganter mahasiswa PPG wisuda, ya jangan-jangan di mana UIN Wali Songo itu nggak kebayang kan gitu. Nah, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya cuplikkan saja sekilas tadi sudah saya sampaikan. Kalau BTG ini adalah bagian dari sebuah platform, ya. Bapak, Ibu guru dan pengawas nggak usah mikir yang 215,5 miliar tadi, Pak. Biar dipikir Bapak Ibu kepala seksi. Sampai mikir mau memedok. Ya, selesai enggak sampai meriang ya. Aku yang repot kan gitu loh gitu nah. Sudah biar Mbak Septi, Pak Hasan dan kawan-kawan itulah ya gitu nah. Jangan pokoknya tinggal nunggu begitu pertengahan bulan kelunting, alhamdulillah ditunggu sampai 7 bulan kok nggak kelunting-kelunting. Ya, ya sabar kan itu. Karena apa? Yakin pasti dibayar. Nah, kemarin eh, pada saat diskusi dengan para profesor itu juga di Semarang itu dibahas, Mas itu nanti bayarnya gimana sih? Nah, kebayar betul apa enggak? Kalau memang dia guru dan berat betul pasti kebayar. Caranya gimana? Saya pernah jadi KPA, Bu, di Tulang Bawang, di Lampung Timur, di Mesuji, di Lampung Barat. Mekanismenya ada dua. Mekanisme yang pertama adalah dianggap beban satker yang belum dibayar. Nanti sertifikasi November Desember itu dibayar di Januari pakai anggaran berikutnya. Nanti tahun berikutnya juga ngerauk lagi anggaran berikutnya. Akhirnya tahun kesekian tinggal bisa membayar sampai bulan April. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dihitung sebagai utang negara. Bedanya apa? Kalau beban satker itu begitu ada anggarannya langsung bisa dibayar. Nah ini tak bocori sampean yang sudah mau jadi kepala-kepala Kemenak kalau menghadapi persoalan seperti itu. Kalau beban satker begitu anggarannya ada langsung bisa dibayar. Nggak usah konsultasi dengan pihak yang lain. Tetapi kalau menjadi hutang negara itu jumlah yang akan dibayar itu dihitung dulu oleh auditor negara. Bisa BPK, bisa BPKP, atau bisa eh, kantor perwakilan apa yang ada di ya pokoknya BPK perwakilan itulah gitu nah ya tuh atau auditor negara lainnya hitungan biasanya hitungannya dihitung bisa persatuan bisa perklasifikasi begitu kekurangannya itu untuk kabupaten ini sekian miliar sekian miliar direkap dihimpun kemudian setelah dihimpun ini diberikan kepada Menteri Keuangan. Waktu itu Bu Sri Mulyani, sekarang Pak. Nah, caranya ngomong, Bu Menteri, ya, hukumnya orang hutang gimana? Hukumnya orang hutang ya harus dibayar. Oh gitu ya Pak. Sekarang Bu, negara itu punya hutang kepada guru. Berapa? 3,6 triliun. Mana hitungannya? Meniko Bu Sri Mulyani. Langsung, Pak Dirjen Perbendaharaan, segera persiapkan. Begitu Dirjen Perbendaharaan mendapatkan perintah dari menteri, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ta'na. Kemudian Pak Presidennya, apalagi kalau mau nyalon lagi, dalam rangka memberikan kesejahteraan yang lebih kepada guru, maka pemerintah sangat perhatian kepada guru. Sekaranglah saatnya guru kita sejahterakan. Kita bayar semua kekurangannya melalui rapelan. Nah, tapi hati-hati Bapak dan Ibu, kasus ini membawa petaka di Lampung Tengah.
Begitu dibayarkan semua, ternyata ada yang iseng, ya, ada yang memanfaatkan, ada yang ya aneh-aneh lah gitu. Pak Guru habis dapat ya. Oh iya, habis dapat kemarin rapelan kekurangan sertifikasi lumayan Pak, kekurangan 10 tahun. Enggak lah ya, kekurangan berapa? Dapat berapa? Oh, ya adalah Pak 60 juta lebih kan gitu. Nah, wah ini terus sudah saya pakai daftar untuk haji Pak. Masih ada sisa ya. Di dalam rezeki yang kamu terima ada hak. Sudah mulai kan gitu. Nah, keluar hadisnya satu. Nggak kerasa juga pakai jurus yang kedua. Sudah masuk ke rekening, sudah. Tolong segera fotokopi bukti masuknya besok diantar ke kantor. Begitu diantar ke kantor, ya namanya habis dapat uang 60 juta kemudian datang ke kantor, sowan kepada Pak Hasan mungkin ya rakitan jeruk sekilo bawa ya Pak ya kan gitu. Rupanya jeruk sekilonya banyak. Jadi petaka hati-hati Bapak Ibu kepala seksi ya. Apalagi sekarang itu media sosial itu luar biasa ya. Nggak usah aneh-aneh. Nanti saya share beberapa peringatan-peringatan yang terakhir kemarin dari Pak Kasubdit di suatu daerah itu hanya terkait dengan insentif, Pak. Kemudian ya ada juga yang terkait dengan pembayaran non PNS. Apa katanya? Walaupun pejabat di tempat itu tidak mengakui, Pak, tetapi priuk kami itu tidak bisa dibohongi. Karena harusnya ini bisa sampai tanggal 27, priuk saya di tanggal 21 sudah tidak ada isinya. Bahasanya kan wah, puitis banget kan gitu. Ya, ya, ya. Jeru. Ya gitu lah. Artinya apa? Yang saya terima itu harusnya bisa sampai di tanggal 27 sampai tanggal 30. Nggak bisa dibohongi karena apalagi istri saya itu adalah alumni Direktorat Perbelanjaan terbaik sedunia kan itu ya. Ya bayangkan loh, 2 juta dipotong pajak bisa memenuhi kebutuhan 3 anak, ya, bisa kondangan, ke pasar pun tidak pernah ngutang, ke warung pun tidak pernah ngutang. Saya nanya, direktur perbelanjaan mana yang bisa seperti itu? Tak delok Kalau sampean gitu Pak, apalagi istrimu, kamu kasih sebulan 2 juta dipotong pajak, rokok sampean ada di situ, minyak sampean ada di situ, kondangan ada di situ, pulsa ada di situ, listrik ada di situ. Kalau bujumu itu enggak sambat, hebat bujumu. Sudah masuk kategori soleh, asobiro. Ya, hanya 2 juta loh Pak. Itu yang sudah mendapatkan tunjangan profesi. Bagaimana yang belum mendapatkan tunjangan profesi? Ya Allah, Pak, sedih betul. Punya anak satu, istri satu, begitu turun dana bos, dapat honor 600.000. Yes. Karena Pak Guru, kalau ada orang hajatan, undangannya bukan dalam bentuk kertas. Undangannya rantang. Wah, kalau undangan sudah rantang sudah ketahuan. Karena apa? Kalau undangan rantang itu pasti dicatat, Pak. Aku terbiasa jadi ketua panitia hajatan gitu loh. Nah, dicatat. Kalau undangan kertas nggak dicatat. Begitu lah Bapak kaya tak kunjung belas ngati-hati kowe. Nah, udah dicireni. Ya kalau cuma dicireni nggak apa-apa, disumpahi. Dadi banyu aku mau nyawuk, dadi godhong aku mau nyuwek ora sut. Aduh. Kalau di kota nggak masalah Pak. Kalau di kota gitu, wah tebal muka gitu nggak apa-apa gitu. Nah, tetangga saya hajatan hajatan saja saya cuma suruh anak. Diundang nggak? Enggak Pak. Diomongin nggak? Enggak. Terus, tapi saya nanti suruh yasinan Pak. Ya, yang lihat kalau yasinan kamu pulang bawa berkat, ini nanti dimasukkan ke kota. Oh pulangnya ternyata nggak dibawain berkat. Kamu masukkan nggak? Ya dimasukkan lah Pak, malu. Nah, kalau di kampung nggak bisa, Pak. Sementara di Provinsi Lampung ini, daerah perkampungannya itu 71%. Bukan masalah teritorial.
masalah sosial, masalah gaya hidup, masalah daya ingat. Jangankan yang seperti itu, yang datang membawa sesuatu karena dia kelihatan hajatan. Kalau di dalam tradisi orang Jawa itu kalau nggak diundang namanya magersari. Datang membawa yang dibawa kalau magersari biasanya bukan duit, beras, minyak, mie, apalagi nah, ya gula bawa. Disampaikan, Mbak, aku kira ngopo-ngopo, bogo boleh wae. Wah, wah bisa jadi musuh seumur-umur itu, Pak. Saya kondangan di sana suruh bawa pulang. Walaupun jenengan gantung wayang, gantung gong, 7 hari 7 malam, ora sudi aku kondangan nggonamu. Sampai dikatakan ora umum, ora lumrah, wong. Kresek-kresek tanggane nyumbang ke ora di tampani. Repot ya Pak hidup di desa, ya memang repot. Nah, hidup di kota, kalau hidup di kota, yang penting tebal kantong. Kalau hidup di kampung, yang penting tebal telinga sama tebal muka. Wah, iya. Kalau hidup di kota, nggak tebal kantong, malah remuk sampai remuk gitu. Bakso liwat anak emak, bakso, empek-empek liwat empek-empek. Wah, tukang empek-empek. Jodol lewat jalan sana ada kok lewat sini. Wah, apa kemudian es krim, nah roti, bakso pagi-pagi sudah bubur, teng 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 teng, walah. Apalagi anak tetangga beli, anakmu nggak beli, aduh makan hati sampai ya Allah bapakmu. Apa ora mesake karo kamu kalau tega dengan saya nggak apa-apa, tapi dengan anaknya kok ya tega toh Pak, gitu. Anaknya tetangga makan, anakmu tak suruh. Nah, tuh ya, Bapak dan Ibu ini yang terkait dengan masalah. Kemudian asesmen. Asesmen itu wajib diikuti oleh seluruh guru dan pengawas PAI. Belum nanti teknis asesmennya gimana besok akan diterangkan. Karena itu Bapak dan Ibu guru yang sekarang belum tuntas membaca Al-Qur'annya, yang belum lanyah, yang belum fasih ya, mulai sekarang sowan dengan Pak Kiai mumpung masih ada waktu. Malu nanti begitu netek ternyata salah satu yang tidak lulus adalah pengawasnya. Kata Pak Direktur ya, pengawasnya saja ya sebagai quality insurance nggak ketemu seperti itu, apalagi gurunya. Pengawasnya saja nggak bisa memberikan penilaian, apalagi menilai benar dan salahnya. Duh, berat ya Pak jadi pengawas. Salahnya ketemu Pak Karwito sampai gitu. Nah, ketemu Pak Karwito, ketemu Pak Munir kan gitu. Nah, tuh. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu akan ada sebuah data yang ada di akun siaga itu, Bapak dan Ibu itu BTK-nya itu sudah tuntas apa belum. Ya, inilah yang dipresentase tadi oleh eh, Bapak Ibu yang ada di pusat sana. Ya. Kemudian tujuan utamanya ya pastilah ya berantas buta aksara Al-Quran. Karena sensus dari LPTK, ya bukan sensus ya, survei dari LPTK dan dari Litbang Kementerian Agama, ya, umat Islam di Indonesia ini yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih itu hanya di angka 17,3%. Tapi saya yakin panjenengan semua yang ada di hadapan saya masuk di dalam 17,3% ini. Ya, ya. Kemudian yang kedua di bawahnya bisa baca, tetapi gradul-gradul. Seperti sopir belajar. Tahu sopir belajar? Ada jembatan ditabrak, ada lenteng diserempet.
ada di mana harus berhenti atau bahasa Al-Qur'annya itu waqaf wal ibtida, ya. Fasokahnya nggak ketemu, waqaf wal iftidanya nggak ketemu. Sementara ternyata Bapak dan Ibu kaidah bahasa Arab itu kalau nggak pas tempat berhentinya, waqaf dan ibtidanya, kalau nggak pas itu bisa merubah arti. Oh, nggak usah bahasa Arab lah, semua bahasa. Bahasa Indonesia saja. Purwodadi, Boyolali, Pringsewu, Batang. Salah wakopnya, salah ibtidaknya. Purwodadi Boyo. Beda kan artinya? Lali Pringsewu, Batang. Hanya salah wakop wal ibtidak. Padahal aslinya kan jelas maksudnya Purwodadi, Boyolali, Pringsewu, Batang. Kan nama kota semua, toh? Nah, tapi karena wakaf wal ibtidaknya salah, yaitu tadi Purwodadi Boyo. Ya, taunya siapa? Purwo itu berarti nama orang. Lah kok hebat temen Purwo bisa jadi lali Pringsewu Batang. Ya. Nah, itu sepele banget toh kesalahan wakaf wal ibtidak, apalagi di dalam Al-Qur'an gitu. Nah, itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, makanya dalam rangka upaya peningkatan terkait dengan kualitas peserta didik, diawali dengan kualitas gurunya, diawali dengan kualitas quality insurance-nya yang ada di pengawas, maka Direktorat PAI dalam rangka School Religious Cultural sekarang ini dilaksanakan tuntas baca Al-Quran. Nah, penilaiannya sekarang dilihat. Pertama, makharijul huruf. Tempat keluar huruf. Wah, itu kan tajwid banget toh. Iya. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, saya tidak menyalahkan pada satu etnis tertentu karena di Nusa Tenggara Timur dengan di Provinsi Lampung itu antara Pak dengan Pak itu kadang-kadang jadi. Ya. Kemudian antara uh, Ro, ya, ya, ya. Sekali lagi, ini bukan untuk direkam, untuk dipublikasi. Jangan sampai saya nanti minak penatagama saya dicabut gara-gara jenengan memviralkan omongan saya ini. Ya, nah di daerah-daerah tertentu ya saya kan pernah di Lampung Barat, di Menggala, nah kondisinya memang seperti itu. Ya, kemudian di Jawa ya antara ngain dengan ain ya itu makanya di Jawa nggak ketemu amta nggak ketemu. Nah, tuh ya. Nah, terhadap kekayaan-kekayaan khasanah budaya seperti itu, Bapak dan Ibu tetap bisa diselesaikan dengan yang namanya makharijul huruf, ketemu nanti. Kemudian karakteristik huruf atau sifatul huruf. Ya. Nah, ya, yang nggak tahu dia ya. Ya, ya. Karena itu saya punya kawan namanya Bagus Swastika ya. Di Lampung Barat jadi kawan saya, di Lampung Timur jadi anak buah saya. Saya itu ngelantik beliau itu 2 kali. Di Lampung Barat saya lantik menjadi penyelenggara Bimas Hindu. Kemudian saya pindah ke Tulang Bawang, dia nggak kerasan mulai goyah, pindah ke Lampung Tengah dia. Saya pindah ke Lampung Timur, dia dari Lampung Tengah pindah ke Lampung Timur menjadi penyelenggara Bimas Hindu lagi. Jadi aku ngelantik kowe iki ping pindho lho beliau gitu. Dan herannya ya, jas yang dipakai itu kok kebetulan yang tak pakai pelantikan di Lampung Barat. Cuma kan ya kepala Kemenak kan jasnya kan banyak. Setiap MTQ kan ganti jas kan gitu ya Pak ya. Yang pernah jadi kasih Bimas kan gitu. MTQ FKUB berarti setahun itu minimal ganti jas 2 kali kan gitu. Kabit aja yang kayaknya nggak pernah ganti jas kan gitu. Ya, tuh ya. Nah, yang punya saya itu masih bagus, yang punya dia ya sudah nggak bagus lagi kan gitu, sudah minta adik kan gitu. Ahkamul tajwid. Nah, berarti ada kenapa kok tiba-tiba baca jelas
tulisannya min ba'di kok membacanya mim ba'di. Tulisannya man yakulu, kenapa membacanya mai yakulu. Nah, ternyata idgham, idfa, idhar, iklab itu pelajaran kita di masa lalu, Pak, yang pernah kita ajarkan kepada anak dan cucu kita, sekarang harus ditempuh oleh mbahnya. Gara-gara mbahnya menjadi pengawas yang harus mengawasi dan mengasistensi guru. Bapak dan Ibu Kepala Seksi, pokoknya terima beres. Quality insurance-nya ada di pengawas. Sampean ngomong apik, aku ngomong apik. Nek sampean ngomong elek, aku ngomong elek. Kalau sampean ngomong apik, kok kenyataannya elek, hati-hati. Sertifikasimu tak tahan 3 bulan. Wah, coba. Ya, nah. Kemudian, mat wal kosor, atau panjang dan pendeknya bacaan. Lah kan standar banget itu, Bu. Standar banget ini. Pelajaran MI kelas 4 kok ini ya. Nah, karena Bapak dan Ibu ternyata apa yang kita kerjakan ini adalah mengamalkan ilmu yang pernah saya dapatkan. Mengamalkan ilmu yang pernah kita dapatkan waktu kecil. Tak kasih tahu ya Bapak dan Ibu, menasehati guru, menasehati pengawas, melaksanakan tugas sebagai pegawai, itu ternyata saya hanya mengamalkan 2 kata yang atau 2 kalimat yang diajarkan oleh mbah saya. Kalimat itu apa? Selalu didengung-dengungkan oleh mbah saya kalau ngomong saya dulu waktu saya kecil. Kalau nangis gitu sambil kita timun sigarane, ayo bangun negarane. Jadi timun sigarane, ayo bangun negarane. Ternyata kalimat bangun negarane itu semenjak saya lahir sampai saya mau mati ini nggak selesai, Pak. Isinya apa? Hanya nyigar timun. Sepeda tuh, Pak. Nyigar timun, timun sigarane, ayo bangun negarane. Pada saat saya sekolah, saya sudah mengamalkan bagaimana cara membangun negara. Pada saat saya kuliah, saya sudah mengamalkan bagaimana cara membangun negara. Pada saat saya mulai menjadi caleg, itu sudah digembleng bagaimana membangun negara. Sampai sekarang ini saya sudah menjadi pejabat, ternyata hanya juga diajarkan, dituntut dalam rangka membangun negara. Makanya Bapak dan Ibu, jenengan dikumpulkan di sini itu ternyata hanya mengamalkan cara nyigar timun, Mbak Ning. Timun sigarane. Ayo bangun. Kalau di Mesuji dulu, karena rumah saya jauh, tak tambahi. Blarak, disampirke, omai cerak, orang ngampirke. Anak-anak buahku yang Mesuji ku omai cerak kabeh. Belas gak ada yang ngampirke. Pak, enggak, dahar sore tenggen kula ora enak lho, Pak. Ora enak. Ya, kalau di tulang bawang, iya. Saya baru duduk saja si Lena itu sudah Pak Haji mau makan pakai apa? Loh adanya apa? Adanya tumis kangkung, kemudian tumis toge, sama tempe oseng. Ya sudahlah apa yang ada. Maklum ya Pak, di Menggala ini nggak ada orang jual ayam. Nah, apalagi di lingkungan kantor ini Pak. Lah iya kantornya kebun karet kok. Ya. Tapi kalau begitu kantor di Mesuji, wah ternyata kantor Mesuji itu paling enak. Pojok pasar. Pojok pasar Simpang, pematang mau cari makanan model apa saja ada. Ya, itu ya. Karena itu Bapak dan Ibu, karena saya dari kecil mengamalkan timun sigarane, sampai sekarang juga masih mengamalkan timun sigarane, sekarang panjenengan semua tak ajak mengamalkan timun sigarane. Wah sepele banget ya Pak. Ketemu Pak Kabit neng hotel mau diajari nyigar timun. Ya setelah nyigar timun ya mudah-mudahan suatu saat pas saya main ke daerah panjenengan ada blarak disampirke kan gitu ya. Pinara Pak monggo. Belum tentu aku mampir kok. Monggo Pak Pinara. Tapi sudah. Ayo Pak mampir gitu. Tapi sudah senang. Wah aku sudah dianggap sebagai
saudara. Kalau nggak kenal, nggak akrab, nggak mungkin ngampir ke. Allah, bapak ngampir ke, ngerepot-ngerepoti bojoku. Dadak gawe ke teh. Sudah dibuatkan teh, nggak mau pula. Karena Pring Sewu nggak ada pabrik gula. Kemudian nggak mau pakai gula putih. Gula merah juga susah. Aren juga sekarang pohonnya pada nggak bisa dideres. Nah, nggak usah mampir-mampir. Ya nggak apa-apa kan gitu ya. Yang penting hati kita saling mampir. Jadi kesimpulannya apa Bapak dan Ibu malam hari ini saya ngomong sana sini simpulannya adalah si timun si garane. Nah, gitu. Nah, yang belum memahami timun si garane nanti tanya dengan para pengawas-pengawas itu kan ya atau pengawas kan tukang menerjemahkan itu. Kayaknya Bapak dan Ibu kalau sampai tak habiskan materi saya jangan nanti tidurnya kemalaman ya. Ya, udah dulu kelihatannya juga sudah capek. Kalau jenengan nunggu selesai Pak Karwito ngomong, Pak Karwito itu ngomong dari setengah 9 sampai jam setengah 5 pagi itu kuat. Ya, karena saya bekas dalang, bekas pemain ketoprak. Bayangkan dalang itu kalau ngomong setengah 9 sudah mulai oh ngawe genam mas tuna mas sidam. Begitu Bu Sinden sampai membuka mugi sedaya manggih raharjo pertama sampai sampai terakhir di jam 4 atau setengah 5 tampil golek. Golek itu bagian dari wayang yang intinya adalah tolong dicari, digoleki apa yang digelar dari setengah 9 tadi sampai jam 4 tadi. Ya kira-kira kalau memang sampean pengen diceritakannya lebih banyak yang ngundang oh, kan gitulah gitu nah. Murah kok Pak. Sekarang itu berikut soundnya, berikut pesindennya, berikut gamelannya ya nggak sampai 80 juta lah gitu. Nah karena ini kelihatannya Mbak Ani ngasih honornya nggak sampai 80 juta ya sudah segini saja kan gitu ya. Itu saja terima kasih. Kalau ada yang mau didiskusikan kita diskusikan dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita ucapkan pada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam. Yang mana? Yang dari ini. Ya, untuk kawan-kawan yang daring, silakan kalau misalnya ada pertanyaan untuk Pak Kabid. Silakan sebutkan guru agama dari mana, dari kabupaten mana. Silakan. Masih ada. Apa udah tidur semua ini Pak? Udah jam 21 lebih. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Besok kita lanjutkan untuk pemateri dari pusat. Ah, ada ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muflih atas waktunya. Salam hormat Pak Kapit, izin Ridwan dari Tanggamus Pak. Pak eh, Ridwan. Siap Pak Muflih. Menyimak apa yang disampaikan Pak Kabit tadi, artinya ke depan kita sebagai guru PA ini akan melewati sebuah asesmen tentang BTQ. Apakah sistemnya ini sama dengan asesmen yang pernah kita lakukan untuk pemetaan eh, apa ya waktu itu ya, pengembangan kompetensi PKB itu yang pertama. Yang kedua, karena melihat ini adalah sebuah asesmen, kemudian ada barometer penilaian, tentunya ada nilai yang standar dan tidak standar. Nah, melihat dari penilaian itu Pak Kabit, apakah nanti akan ada
pembinaan kembali untuk yang tidak standar atau bagaimana? Selanjutnya, melihat paparan panjenengan dari awal sampai terakhir tadi, sungguh enak melihatnya. Namun yang menjadi sebuah keinginan ya, tentu kami di sekolah ini alhamdulillah berkat kerja keras seluruh kasih seprovinsi Lampung, sehingga sampai saat ini tersisa sedikit rekan-rekan yang belum tersertifikasi. Tetapi ini mungkin akan memunculkan permasalahan baru karena banyak rekan-rekan di bawah atau di sekolah ini yang mengalami kekurangan pemenuhan jam, Pak, untuk pencairan sertifikasi. Nah, apakah nantinya hasil dari asesmen, kalaupun guru tersebut sudah melalui atau sudah lulus asesmen, kemudian menerapkan BTQ itu di sekolah, apakah mendapatkan apresiasi salah satu untuk pemenuhan jam itu? Jadi maksudnya saat ini kan hanya kepala sekolah yang diberikan jam tambahan dengan program PAI-nya, salah satunya banyak yang BTQ. Nah, kedepannya apakah guru-guru juga bisa ikut memenuhi jam mereka yang kurang melalui program BTQ ini? Mungkin itu saja Pak Kabid. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan dan kesuksesan untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ridwan, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama lebih tepat besok disampaikan kepada Pak Sahrul Fuad dari PT IKI. Mekanisme pelaksanaan asesmennya seperti apa? Ya, karena beliau adalah yang akan bagian dari asesor. Asesor kita banyak, salah satu asesornya adalah beliau. Kira-kira caranya bagaimana, platformnya bagaimana, besok dijawab oleh orang yang akan melaksanakan pekerjaan itu. Nah, tuh yang kedua kemudian terkait dengan pemenuhan jam. Apakah BTQ ini bisa untuk menjadi pemenuhan jam? BTQ adalah bagian dari rumpun pelajaran PAI. Karena itu bisa menjadi pelengkap, bisa digunakan untuk memenuhi kekurangan jam mengajar. Kemudian kemarin kita sempat dienakkan dengan kurikulum Merdeka, karena di kurikulum Merdeka kemarin kan nggak diperhitungkan jumlah jumlah peserta didik tidak terlalu diperhitungkan. Kemudian terkait dengan ketersediaan jam juga tidak terlalu diperhitungkan, dan kita akan kembali bahwa kurikulum Merdeka mungkin untuk pelajaran PAI dirasa kurang pas kalau enggak diasistensi, ya, maka akan ditentukan dengan kurikulum berikutnya. Tetapi saya yakin kurikulum cinta yang kurikulum berbasis kemanusiaan atau kurikulum cinta yang diprakarsai oleh Pak Menteri Agama itu akan menjadi sebuah program yang harus dilaksanakan oleh kawan-kawan. Kemudian terkait dengan bagaimana pola penilaian terhadap kecukupan jam mengajar dan lain sebagainya. Sekarang ini yang ada adalah terkait dengan 2025 sesuai dengan Juknis dan Juklak pembayaran TPG yang sekarang ada. Nah, itu yang bisa saya berikan jawaban, dan di sini semua berkumpul Bapak Ibu Kepala Seksi. Bapak Ibu Kepala Seksi akan membayarkan semua hak-hak guru profesional itu sesuai dengan Juknis yang ada. Apakah nanti akan ada Juknis baru terkait dengan BTQ itu? Yakin saja bahwa BTQ ini adalah bagian dari pelajaran PAI. Kalau bahasa saya di awal tadi PAI banget gitu ya. Ya, PAI banget kan gitu. Nah, ya
pasti akan dipergunakan untuk melengkapi. Uang menjadi pembina pramuka saja, kawan-kawan yang di Lampung Timur kemudian mendadak ke MD, kan banyak itu ya, yang kekurangan jam mengajar, kemudian ternyata di dalam juknisnya itu menjadi pembina OSIS, pembina ROHIS, pembina pramuka, masuk menjadi jam ya, itu bisa memenuhi untuk kekurangan jam sepanjang yang bersangkutan itu membina pramuka dan sudah lulus mahir tingkat dasar. Banyak anak buahnya Pak Muslimin itu yang mendadak pramuka ya. Tapi alhamdulillah walaupun mendadak pramuka ditanya seragam pramuka warnanya apa itu betul kan gitu ya gitu ya. 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 Tuh Pak Ridwan dan mohon kepada kawan-kawan Akbai apa yang kita bicarakan di sini bisa disosialisasikan baik yang melalui kanal YouTube maupun yang melalui Zoom dan yang melalui meeting room di Swiss Bell ini. Terima kasih Pak Ridwan dan kawan-kawan. Salam sukses untuk di mana di Presio masih di Tanggamus beliau sekarang ini. Di masih di Tanggamus ya Pak ya? Masih di Tanggamus. Salam untuk kawan-kawan yang ada di Tanggamus. Terima kasih atas perjuangannya sehingga PAI mendahului menyelesaikan pelaksanaan pendidikan profesi guru. Sukses untuk kawan-kawan yang ada di Tanggamus. Terima kasih. Gimana kawan-kawan yang mana? Mas, terdeteksi nggak? Terdeteksi nggak yang refresh ya? Kalau masih ada lagi? Pakai mikrofon dibaca. Yang refresh dibaca. Ada Pak? Yang reset namanya ada lagi. Nah. Ya, halo. Lanjut yang lain. Atau yang ada di chat pertanyaan? Assalamualaikum, izin Pak. Waalaikumsalam, silakan Ibu ya. Silakan Bu, diperkenalkan dulu ini biar dilihat kasihnya yang ada di sini atau dilihat pengawasnya yang ada di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Endang Purwanti dari Kabupaten Pesisir Barat, Pak. Silakan Ibu. Ya, pertama, kami ucapkan terima kasih atas pencerahannya. Banyak sekali penjelasan-penjelasan tadi, Pak. Yang kedua, harapan, Pak. Harapan kami sebagai guru PAI di daerah ini, Pak, untuk peningkatan kompetensi guru, Pak. Kalau di Dignas itu mereka ada pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, kita guru PAI di daerah ini, Pak, khususnya yang di Dinas Pendidikan, bukan di madrasah, sepertinya masih kurang untuk pelatihan atau peningkatan kompetensi guru PAI, Pak. Itu harapan kami di daerah. Yang terakhir, Pak, tadi Bapak menjelaskan ada 2 nasihat untuk guru. Yang saya catat baru 1, yaitu Sigarane Timun. Nah, yang kedua apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Ada kawannya yang dari Pesisir Barat mana? Ada yang Pak Guru atau Bu Guru dari Pesisir Barat? Sudah nyampe? Enggak ada. Kasihnya juga belum datang. Pak Khotop juga nyangkut ya? Ya. Oke.
Jangan-jangan masih di Guru Putra sana kan gitu ya. Ya, terima kasih Ibu yang telah hadir dari Pesisir Barat. Keinginan Bapak dan Ibu yang ada di Pesisir Barat itu juga keinginan kami. Percaya saja bahwa Pesisir Barat itu tetap bagian dari Provinsi Lampung yang apalagi Ibu harus bangga. Salah satu putra Pesisir Barat sekarang ini menangani masalah PAI. Ibu kenal Pak Haji Muflih ya? Pak Katem ya. Pak Haji Muflih ini adalah asli Pugong Tampak. Ya, pesisir utara apa Lemong? Pesisir utara ya, pesisir utara. Nah, ya, terkait dengan peningkatan kompetensi nanti kalau pemerintah sudah tidak lagi efisiensi, Ibu minta nomor HP-nya Pak Muflih saja. Kalau ada penataran di pusat, diklat ataupun apa, nanti biar kawan-kawan dari Pesisir Barat itu bisa kebagian. Karena selama ini kalau Pak Muflih diminta atau Pak Masrur diminta untuk memanggil dan mencari peserta yang hari ini datang surat panggilan, besok harus berangkat, itu pasti yang dekat kan gitu. Nah, tapi kalau masih ada jeda waktu, insya Allah keinginan Ibu bisa kami akomodir. Untuk nasihat tadi nyigar timu ya sudah Bu. Untuk sementara nggak akan selesai sampai Ibu pensiun itu ya sudah. Timun sigarane saja, ayo membangun negarane kan gitu. Nah, ya yang nomor 2, yang nomor 2 nggak usah dulu. Nanti Ibu terlalu banyak dimampirkan orang kan gitu ya. Ya. Terima kasih Bu, sukses untuk kawan-kawan di Pesisir Barat dan mudah-mudahan nanti ada waktu Pak Muflih untuk ke Pesisir Barat ketemu dengan guru PAI yang ada di Pesisir Barat. Terima kasih, sukses untuk Krui dan sekitarnya. Gimana yang lain? Masih ada? Cukup? Oke, kalau udah cukup untuk kegiatan kita malam ini cukup sampai sini dulu. Besok kita lanjut materi dari pusat dan mohon kepada kawan-kawan baik yang ada yang luring di hotel ini besok jam 8 kita sudah mulai materi yang dari pusat. Untuk malam ini kita akhiri sekian dulu. Kita kasih aplaus untuk Pak Kabid. Terima kasih untuk Pak Kabid. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu istirahat dulu.